Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik ya. Tadi sebelum kesini sudah sarapan bu ya? Iya. Terus ibunya tadi masak apa bu? Sayur kangkung sama tempe. Ya, alhamdulillah bagus itu bu ya, untuk penambahan gizi kita, protein ya. Ibu-ibu KPM Desa Pandan Jaya yang kami hormati, sebelum kita mulai pertemuan kelompok kita hari ini, ada beberapa hal terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Ibu Santi karena pada pagi hari ini telah menyediakan tempat dan waktunya ya bagi kita untuk mengadakan pertemuan di rumah beliau ya. Mudah-mudahan atas segala jeripayah Ibu Santi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang baik. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada ibu-ibu KPM Desa Pandan Jaya ini yang telah hadir ya bu ya. Ada yang jalan kaki, bermotor goncengan, ya ibunya diantarkan suaminya. Makasih bu ya. Oke, selanjutnya baiklah ibu-ibu, hari ini pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang modul kesehatan dan gizi. Apa bu? Kesehatan dan gizi. Namun sebelumnya bulan yang lalu kita telah membahas apa bu? Pertemuan yang lalu? Iya, cermat, meminjam dan menabung. Sudah dipraktekkan bu? Sudah? Ya, jadi sebelum kita meminjam kita harus cermat, gitu bu ya. Di antaranya apa bu? Ya, kita mengetahui antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya apa bu? Betul sekali kata Ibu Sinta. Coba kita beri semangat terlebih dahulu untuk pagi hari ini kepada Ibu Sinta. Kita berikan tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Kira-kira ada kendala nggak bu untuk pertemuan kemarin? Meminjamnya mudah, menabungnya sulit. Ya, memang itu mungkin yang sebagian besar kita alami. Cuman ya kita harus kembali ke yel-yel kemarin. Gimana bu? Uang tidak cukup. Ya, kalau uangnya tidak cukup, ya hemat ya, supaya kita tidak gali tutup lubang. Ya, itu mungkin salah satu hal supaya kita tidak selalu meminjam dan meminjam. Gitu bu ya. Oke. Hari ini sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi itu nantinya akan ada 3 modul bu ya. Akan ada 3 sesi yang harus kita pelajari. Sesi yang pertama kali ini adalah itu. Apa itu bu? Iya, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ibu-ibu di sini sudah pernah hamil semua kan? Sudah, ada yang sudah baru pertama, kedua, ibunya malah ke-6 bu. Oh ya. Jadi saya yakin ibu-ibu sudah banyak pengalaman
sudah banyak makan asam mengenai materi kita kali ini. Mungkin satu atau dua orang mau ada yang sharing waktu kehamilan dulu. Ya, coba Ibu Maryam, gimana pengalamannya waktu hamil dulu, Bu? Ya, luar biasa sekali pengalamannya. Kita beri tepuk salut lagi, Bu, ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Bu Maryam, ya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman sharing waktu hamil. Satu orang lagi kira-kira. Ya, Ibu Markona. Bu Markona, gimana pengalaman waktu itu, waktu hamil? Iya. Luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Markona, ya. Nih, hari ini sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita pahami, dalami terlebih dahulu untuk menonton film. Gitu, Bu, ya. Oke. Kelihatan semua, Bu, ya? Oke. Nanti tolong diperhatikan, dilihat, ya, secara seksama. Sudah siap, Bu, ya? Oke, mohon maaf ya di belakang. Oke. 1, 2. Gimana istri saya, Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih, Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel, pusing, nggak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak hidang. Bawaan bayi kali ya, Bu? Apa istri Bapak minum tablet tambah darah atau multimikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu, Bu? Emang perlu ya, Bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri Bapak anemia. Aneh apa, Bu? Oh, pantesan istrinya si Bapak lemas. Kasian. Darah merah pada istri Bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti, Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, Bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok, Pak. Hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya saya yang ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Emangnya harus berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi Bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi untuk istri Bapak. Iya, istri sama anak Bapak itu kurang bulan. Betul. Dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet, 1 setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Duh, macem-macem urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang bener, nelen tablet, terus apalagi Bu Bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung. Tanya aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari, Pak, ke dalam lihat istri Ya, Bapak. baik, Bu. Sudah cukup, Bu, ya? Nah, jadi dari film tadi kira-kira, Bu, pelajaran apa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, ya? Yang pertama, kenapa
istri dari tukang sayur tadi dibawa ke puskesmas, Bu. Kenapa, Bu? Sering mengalami pusing. Ya. Yang kedua apa tadi, Bu? Tidak nafsu makan. Yang ketiga kata ibunya tadi yang sedang hamil tadi apa, Bu? Lemes. Ya, lemes bahasa Jawa. Berarti lemas. Oke. Ya. Kenapa ibu tadi kok sering mengalami pusing? Nafsu makannya tidak bertambah atau malah berkurang? Ya. Kemudian lemas. Kenapa, Bu? Karena betul sekali, tidak minum tablet tambah darah atau biasa disingkat dengan TTD. Jadi minum tablet tambah darah itu sangat penting sekali, Bu. Ya, sangat penting. Kalau dari film tadi setidaknya berapa kali minum orang hamil itu, Bu, minum tablet tambah darahnya? 90 kali. Ya. Itu selama berurut-urut, ya. Ya, setiap hari harus minum tablet penambah darah. Ya, setidaknya minimal berapa? 90 kali. Ya. Itu berarti 90 hari. Supaya apa? Supaya tidak kekurangan sel darah merah. Ya. Kalau dalam bahasa medisnya tadi disebut apa, Bu? Disebut anemia, ya, Bu, ya. Anemia, ya. Jadi ibu hamil itu sangat penting sekali untuk meminum tablet penambah darah minimal 90 kali. Supaya apa? Supaya tidak pusing, supaya tidak nafsu makannya bertambah. Kenapa nafsu makan itu harus bertambah buat ibu hamil? Karena ya, Bu, ya, karena supaya berat badannya itu naik. Ya, minimal orang hamil itu berat badannya naik harus berapa, Bu? Ada yang tahu? Minimal berapa? 9 kilo sampai 12 kilo gitu, Bu, ya. Itu menandakan kalau berat badannya naik berarti ibu dan janinnya sehat. Betul sekali, ya. Kemudian supaya tidak lemas, ya. Mata berkunang-kunang, cepat pusing dan lain sebagainya. Gitu, Bu, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil dari film tadi, Bu? Betul, ya. Kita harus berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan, puskesmas gitu, Bu, ya. Atau setidaknya berkunjung ke bidan selama hamil berapa kali tadi, Bu? 4 kali kunjungan. 4 kali kunjungan. Ya. Ada yang tahu kunjungan pertama itu kapan harus dilaksanakan, Bu? Ada yang tahu? Betul sekali. Trimester pertama. Ya, artinya bulan pertama, kedua atau ketiga. Gitu, Bu, ya. Sesegera mungkin itu lebih baik. Itu kunjungan yang pertama. Kunjungan yang kedua berapa, Bu? Menginjak kehamilan keberapa? Trimester kedua. Antara bulan keempat
dan ke-6. Ibu boleh memilih ya, kunjungannya itu mau ke 4 bulan, 5 atau ke-6. Yang terakhir, kunjungan ketiga dan keempat itu seyogyanya ketika usia kehamilan menginjak bulan ke semester ketiga, 7, 8, 9. Jadi minimal 4 kali ketika ibu hamil harus berkunjung, harus memeriksa kehamilannya Bu ya, ke tempat puskesmas atau minimal ke bidan. Ingat loh Bu ya, ini minimal. Bagaimana seandainya kita berkunjung, kita memeriksakan ibu, bayi dan kandungannya, ibu hamil dan kandungannya itu 10 kali misalnya. Gimana Bu? Ya lebih baik karena ini adalah minimal. Gitu Bu ya, minimal. Kemudian satu hal lagi yang perlu diingat bahwasanya ibu hamil itu tadi harus apa? Kata saran ibu bidannya tadi apa Bu? Apa? Oke. Makan makanan yang bergizi ya, supaya apa? Supaya ibunya sehat, kandungannya juga sehat. Sekarang kan sudah dapat BPNT Bu ya, jadi minimal telur ya, kemudian sayur mayur, kan BPNT biasanya itu ada buah-buahnya, itu sudah cukup memadai Bu ya. Kalau sekali-kali minta belikan daging sama suaminya ya nggak masalah ya, atau waktu pas gesek di BPNT ya minta pas ada dagingnya gitu Bu ya, waktu ibu hamil nanti ya, gitu Bu ya. Jadi ada yang lain yang perlu ditanggapi dari film tadi Bu? Ada yang lain? Oke, sekarang pertanyaan saya. Waktu dulu ibu hamil, kira-kira, ini bukan kira-kira, diingat-ingat Bu ya, suami ibu tadi seperti ibu tukang sayur tadi atau pas suami yang gantengnya tadi Bu? Kayak ibu tukang sayur tadi, cuek gitu Bu ya, nggak ngerti, nggak mau tahu kehamilan ibunya. Kalau ibu, oh kayak suaminya yang ganteng tadi ya, protektif. Makanya itulah Bu ya, seperti yang sudah saya katakan dulu ya, pertemuan kelompok seperti ini pada dasarnya bukan hanya untuk ibu-ibu saja ya. Boleh sekali-kali nanti ibu mengajak suaminya ya untuk menghadiri pertemuan ke kelompok. Kenapa? Karena ya ini untuk kebersamaan kita bersama ya. Jadi sekali-kali nanti bapaknya diajak Bu ya untuk menghadiri pertemuan kelompok seperti ini. Ya Bu ya? Ya, oke. Baiklah ibu-ibu yang kami hormati, saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Namun sebelum kita akhiri pertemuannya, saya minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Siapa yang mau Bu? Ya, Ibu Sinta. Oke. Iya. Betul. Ya. Luar biasa sekali Bu ya. Saya kira ibu-ibu semuanya
Ya, saya yakin sama persis, bukan sama persis ya, mayoritas paham seperti Ibu Markonah tadi, karena sebagian besar, bukan sebagian besar sih, semuanya itu sudah mengalami kehamilan, Bu ya. Tapi spesial untuk Ibu Sinta tadi karena telah memberi kesimpulan yang sangat baik. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh dari saya. Ya, tolong nanti ya jangan dilihat dari kecil besarnya pemberiannya, Bu ya. Ya, dilihat isinya saja. Ini Bu ya. Oke, ibu-ibu, luar biasa sekali pertemuan kita kali ini. Saya kira demikian. Nanti untuk bulan depan pertemuan kelompoknya di rumah Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Markonah tadi. Oke, Ibu Markonah ya. Sampai jumpa untuk bulan depan berikutnya. Saya kira demikian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.